belajar komunikasi keterbukaan. Itu udah nggak pakai apa-apa loh, gitu kan, kasarannya tuh udah telanjang gitu. Ada kan yang orang bilang, makanya kalau udah pernah istilahnya itu honeymoon, ya kan? Kalau udah puluhan tahun lagi pernikahan, ya honeymoon lagi dong. Luar negeri sana ada istilahnya having sex and making love. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, having sex. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan harian Denny. Konten kali ini gue pengen ngobrolin tentang relationship and sex. Oh ya, sebelumnya gue kenalin dulu, ini ada istri gue, Tika. Mungkin sebelumnya kan di konten-konten sebelumnya gue sendirian. Nah, ini diajak karena kita mau ngobrolin yang ada hubungannya sama suami istri nih, sama Tante Angel. Gue tuh penasaran, karena kalau nggak salah Tante Angel ini kan pernah jadi PR di Ed Council. Boleh ceritain nggak sih sedikit ini tentang apa? Oke, jadi sedikit background. Saya waktu itu pernah masih berkuliah sih, pada saat itu saya mengambil jurusan Public Relation, di mana saya ditempatkan di Ed Council, di mana saya memang harus mengkampanyekan, mengkomunikasikan soal seks ke anak-anak high school, jadi anak-anak SMA. Jadi karena dapat tugas mandat seperti itu dari kampus, saya mau nggak mau saya belajar soal seks dan komunikasi. Jadi sebenarnya sih lebih cara mengkomunikasikan hubungan intim ya, kalau kita bisa bilang. Dan itu mungkin apalagi di Indonesia ya, itu agak tabu kan, padahal itu penting. Betul. Nah, ini juga salah satu concern ya, mungkin buat saya juga, para orang tua, para pendidik juga di luar sana. Indonesia ini tuh kita tuh membicarakan seks itu seolah-olah itu hal yang tabu yang tidak boleh dibicarakan gamblang, secara apa adanya. Kita menggunakan istilah-istilah kayak warung dan burung untuk membicarakan soal gue nggak tahu soalnya. Warung itu, jadi waktu itu saya tuh diajarinnya pas pembahasan seks, warung itu untuk mengatakan kata vagina, alat kelamin perempuan. Padahal sebenarnya secara biologis itu bukan hal yang tabu ya. Ya kita bisa baca buku biologi, buku anatomi yang memang namanya vagina. Justru kalau anak-anak nggak tahu vagina apa, malah bingung ya. Bingung, kasihan seperti itu. Termasuk burung, nah itu untuk alat kelamin pria, yaitu penis, dan kita jarang banget mau ngomong apa adanya seperti ini. Termasuk suami istri pun itu tabu. Iya. Oh ya? Jadi ini hal yang lucu, karena saya juga baru saja jadi mengisi sebuah diskusi online terkait bagaimana cara mengkomunikasikan hubungan intim antara suami istri. Ternyata tuh ada banyak istri yang ngerasa nggak nyaman ketika ngomong penis. Dan setiap kali saya mengatakan itu, muka mereka merah. Bahkan mematikan video. Mungkin lagi tutupan. Iya, jadi tapi kita enggak like. Padahal itu kan biologis ya, maksudnya. Dan itu penting banget sih. Betul. Bahkan kalau misalnya saya boleh jujur bilang nih, sharing ke Om Dini sama Tante Tika, ada baiknya kita tuh saling mengetahui anatomi dari alat kelamin kita masing-masing. Karena tuh ada hal yang luar biasa sih ketika kita mengetahui apa sih fungsi-fungsinya dari alat kelamin tersebut gitu. Dan itu banyak orang nggak tahu. Banyak nggak tahu. Mau kita tes? Oh, ya? Coba deh ke Om Deddy dulu ya, tanya. Om Deddy udah pernah dengar kata labia? Belum. Nah, jadi ini ya teman-teman, maksudnya kalian juga perlu tahu bahwa yang namanya wanita itu kita punya yang namanya labia. Teman-teman mungkin laki-laki lebih paham klitoris. Iya, kalau itu paham. Tapi kalau udah terkait hubungan intim itu bukan cuma klitoris Om yang perlu dirangsang. Oh ya? Betul. Nah, ya kan? Nah, kita kan Tante Tika. Tante Tika. Atau tidak? Tahukah di laki-laki, penis laki-laki itu ada yang namanya frenulum? Nggak tahu. Nah, ini. Kok mukanya merah sih? Jadi ini juga banyak yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mengetahui bahwa organ di penis itu tuh ada titik-titik di mana ada salah satu namanya frenulum. Itu kalau misalnya wanitanya tuh bisa merangsang, sang pria tuh akan merasakan nikmat yang lebih. Dan itu udah terbukti ya, karena ini berdasarkan research medical. Dan mungkin kalau yang lebih ahli, mungkin kayak ya Dr. Boyke saya sebut saja, dia lebih tahu soal ini. Saya memang hanya membaca buku karena saya harus menyampaikan komunikasi seperti itu. Dan ini juga, lanjutin. Dan ini juga supaya orang-orang tuh tidak merasa kaku, malu, tabu, takut, jorok, porno. No. Ini enggak seperti itu, Kita lagi ngomongin porno lah ya. Ini kan ya sebenarnya edukasi, obrolan sehari-hari. Dan
Kalau menurut gue antara relationship suami istri dan seks itu nggak bisa dipisahin sih. Nggak bisa. Ya kan itu penting banget ya. Betul. Jadi kan kita udah paham mungkin ya Tante Tika sama Om Denny sendiri, ketika sudah menjadi suami istri yang namanya hubungan intim itu bukan lagi sebuah kebutuhan. Bukan lagi sebuah kebutuhan, karena ketika kita sudah menikah ya memang yang menjadikan satu ya hubungan intim itu sendiri gitu. Dan kadang ada suami istri itu bahkan tidak berani meminta, tidak tahu cara mengkomunikasikannya. Dan itu mungkin mayoritas kali ya. Ya, mayoritas seperti itu. Jadi kayak wanitanya yang lebih istilahnya mundur, jadi berharap prianya agresif yang memulai, atau nggak malah prianya yang mundur berharap kok istri gue nggak minta-minta sih gitu. Tahu nggak sih kalau di komunikasi, jadi saya akan membahasnya dari sisi komunikasi. Meminta pasangan kita untuk melakukan hubungan intim, nggak cuma di momen hari-hari spesial ulang tahun, hari pernikahan ya, di hari-hari biasa, itu tuh bisa meningkatkan level kepercayaan, bonding gitu. Antar si suami istri. Sang suami bisa merasa, oh gue memang diinginkan, gue dicintai, dan wanitanya pun sama, gue dicintai dan gue diinginkan. Dan itu tuh sebenarnya yang bisa bikin hubungan suami istri itu lebih erat. Iya, kita tahu lah godaan di luar sana seperti apa. Benar, karena ini kan kenapa gue bilang penting, karena kalau jaim tapi lu butuh, akhirnya jadi berfantasi, bener nggak sih? Kalau cowok nih khususnya, nggak tahu ya kalau cewek, mungkin cewek sama aja kan sih. Jadi nah ini hal yang lucu ya, ini juga pernah saya bahas. Sama, tapi biasanya perempuan itu lebih bisa nahan kayaknya. Enggak juga? Enggak, tergantung perempuannya dan tergantung nahan dan meledak di ujung. Betul. Kentang itu nanti. Jadi ini berdasarkan pengalaman, karena memang bertemu dengan banyak orang, terutama waktu memang lagi mengkampanyekan komunikasi untuk safe sex itu, yang mau nggak mau kan selain saya mengajar ke anak-anak SMA, saya juga harus ketemu sama prostitusi. Oh ya? Ya, karena saya harus tahu dua dunia. Gitu, saya nggak boleh melihat dunia hanya di satu sisi. Sisi. Untuk mendapatkan cerita lengkap komunikasi memang seperti itu kan. Jadi pria itu selalu mendapat supply dalam arti video porno, gambar porno, itu pria tuh pasti emang dapat. Cewek enggak? Cewek itu jarang. Oh jarang. Jarang yang mau berbagi, karena mungkin cewek ngerasa kalau cewek-cewek yang di video porno badannya lebih bagus. Dan cewek itu kan seperti itu Om Leni. Dan ada laki-laki ketika dia udah dapat supply video, dia nggak berbagi ke pasangannya, dia nonton sendiri terus dia delete. Itu harusnya dibagi. Kalau memang itu menarik dirinya, nggak ada salahnya pasangannya tahu, tapi tidak untuk menjadi berantem ya. Ini lebih secara komunikasi. Sayang, nih aku lihat video ini tadi, coba deh menurut kamu gimana? Mungkin ada gerakan foreplay atau apapun lah yang ada di video itu yang bikin tertarik, dan mungkin malah pengen dilakukan karena belum pernah. Itu kan harus dikomunikasikan sebenarnya. Nah, di hubungan suami istri, hubungan intim itu kan juga membutuhkan keterbukaan seperti itu. Ini yang kadang belum ada. Saya nggak bilang tidak ada nih, belum ada. Mungkin dua-duanya lagi takut. Suaminya takut dimarahin istrinya, akhirnya istrinya tahu suaminya punya supply gambar video, tapi suaminya di satu sisi kan dirinya malah nggak terbuka sama istrinya. Kalau jadi lagi, sama-sama nyimpen itu ya. Sedangkan kalau menurut saya nih ya, yang saya amatin, sesimpel memberitahu, kan pasangan itu kan juga punya challenge keterbukaan, challenge untuk saling percaya kan. Nah itu kan bisa dimulai dari hal yang sensitif, apalagi hal yang sensitif seperti hubungan intim ini gitu. Tapi sebenarnya normal nggak sih kalau suami itu kebanyakan nonton film itu ya? Itu normal nggak sih? Karena kalau menurut gue akhirnya jadi punya ekspektasi yang terlalu tinggi, terus nantinya tuh jadi ya mungkin sama yang di rumah kurang tertarik gitu. Nah, nggak sih kayak gitu? Kalau apapun yang berlebihan itu tidak baik. Saya bisa mengatakan hal dia itu. Dia bisa berfantasi nggak sih dengan video itu? Bisa banget dong. Nah iya kan, ini jadi hal yang menarik yang saya juga pelajari dari buku-buku yang saya baca dan memang yang saya temuin ya di kejadian di lapangan. Itu tuh kalau di luar negeri sana ada istilahnya having sex and making love. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya. Having sex itu kita bisa melakukannya dengan pasangan kita, tapi kita memikirkan orang lain. Entah itu model, entah itu mungkin aktor. Itu having sex. Having sex. Tapi ketika making love, kita tuh melihat pasangan kita di mata dan benar-benar terangsang karena dia seutuhnya. Karena yang kita pikirkan saat ini dengan pasangan kita. Berarti having sex itu kalau menurut gue agak kurang normal.
berfantasi itu. Karena nanti pasti akan ini kan, porsinya akan nambah, ekspektasinya jadi terlalu tinggi Ya, gitu. kalau dia lagi-lagi nggak bisa mengontrol, dalam arti dia udah addicted, ya kan? Kalau udah kelebihan kan pasti ada adiksi itu. Itu pasti. Nah, itu pasti akhirnya mungkin malah lagi sama istrinya manggilnya wah Pamela Anderson lah. Benar kalau Pamela Anderson. Kalau yang dipanggil teman kantor, atau itu kan bahaya banget kan. Pasti istrinya siapa nih gitu kan. Akhirnya malah jadi nggak mood, ya kan? Malah malah menimbulkan rasa tidak nyaman, malah menimbulkan sakit hati. Nah, ini yang perlu disadarin gitu. Beda kalau orang itu making love. Makanya kalau di luar negeri itu orang lebih mengatakan okay, don't just have sex, try to make love to each other. Love itu kan sebuah perasaan, sebuah emosi sebenarnya, dan itu kan menunjukkan bagaimana kalian tuh saling memberi, saling menerima, kan, mutual. Nah, ketika kalian melakukan hubungan intim itu karena making love, kalian tuh ada sadar sepenuhnya untuk apa kalian berdua. Gak ada tuh aktor ganteng Korea, tante, no, gak ada ya om, model-model seksi, no. Gue sih nggak pernah main Ini model. contoh, ini contoh gitu.